Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan bagaimana sejarah dan nasab dari Sunan Giri Raden Ainul Yakin atau bisa disebut dengan Raden Paku, seperti yang tertulis di dalam buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Seperti apakah sejarah dan nasabnya? Mari kita simak ceritanya berikut ini. Sunan Giri adalah putra Syekh Maulana Ishaq, tokoh Wali Songo yang berkedudukan sebagai raja sekaligus guru suci, yakni Pandita Ratu. Ia memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan. Sebagaimana guru sekaligus mertuanya Sunan Ampel, Sunan Giri mengembangkan pendidikan dengan menerima murid-murid dari berbagai daerah di Nusantara. Sejarah mencatat jejak dakwah Sunan Giri beserta keturunannya mencapai daerah Banjar, Martapura, Pasir, dan Kutai di Kalimantan, Buton dan Goa di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, bahkan Kepulauan Maluku. Tokoh Wali Songo yang bergelar Prabu Satmata ini makamnya terletak di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Kompleks makam ini berupa dataran bertingkat 3 dengan bagian belakang paling tinggi. Pintu gerbang masuk ke area pemakaman pada tingkat pertama ini ditandai gapura berbentuk candi bentar dengan undak-undakan berperipi hiasan naga di kanan dan kirinya yang merupakan candra sengkala naga loro warnaning pada yang menunjuk angka pada tahun 1428 Saka atau 1506 Masehi, yaitu tahun dibangunnya pintu gerbang tersebut. Untuk masuk ke area tingkat kedua terdapat pintu gerbang candi bentar kedua yang sama dengan pintu gerbang pertama. Pada area tingkat 3 terdapat pintu gerbang berbentuk padu raksa. Di area ketiga ini terletak sebuah tungkup atau bangunan kuburan yang berisikan makam Sunan Giri beserta istrinya. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin adalah raja sekaligus guru suci, yakni Pandita Ratu yang memiliki peran penting dalam perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Sejarah dakwah Islam di Nusantara mencatat jejak-jejak dakwah Sunan Giri dan keturunannya tidak saja mencapai Banjar di Kalimantan Selatan, Kutai di Kalimantan Timur, dan Goa di Sulawesi Selatan, akan tetapi juga mencapai Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku. Menurut Mailing Royloff dalam Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago pada tahun 1962, sejak paruh kedua abad ke-14, kota Gresik sudah dihuni orang-orang Cina yang menamai daerah itu dengan sebutan Cechung, yang secara harfiah bermakna desa kakus-kakus. Menurut Rovar, pada tahun 1906, nama aneh itu digunakan oleh orang Cina yang mengacaukan bentuk halus bahasa Jawa, yakni bahasa Kromo Alus, untuk daerah kota Gresik, yaitu Tandes, yakni salah satu artinya muara sungai, dengan kata Melayu tandas yang artinya memang kakus, lalu menerjemahkannya menjadi Cechung. Menurut Serat Walisana, asal-usul Sunan Giri dilukiskan dalam tembang Macapat Langgam, Bojong Pupu 5 bait 20-25. Berbeda dengan sumber babat Tanah Jawi yang menyebut nama ayah Sunan Giri dengan nama Maulana Ishaq. Serat Walisana menyebut Sayyid Yakub yang diberi gelar Pangeran Raden Wali Lanang. Nama ibu Sunan Giri yang menurut babat Tanah Jawi adalah Dewi Sekardadu. Dalam Serat Walisana namanya Retno Sabudi. Begitu juga nama kakek Sunan Giri dari pihak ibu di babat Tanah Jawi, yaitu Prabu Menak Semboyu.
Di Serat Walisana disebut Prabu Satmuda. Meski terdapat perbedaan nama tokoh, baik babat Tanah Jawi maupun Walisana memiliki alur cerita yang sama, bahwa dari pihak ibu Sunan Giri keturunan Raja Blambangan. Bahkan nama Sunan Giri yang digunakan untuk kediamannya yang terletak di wilayah Gresik memiliki hubungan dengan nama ibu kota Blambangan saat itu, yakni Giri, yang mana sekarang nama kecamatan Giri di kota Banyuwangi. Sumber babat Tanah Jawi dan Walisana menunjuk bahwa usaha dakwah yang dilakukan Maulana Ishak yang dikirim Sunan Ampel ke Blambangan mengalami kegagalan, sebab Maulana Ishak alias Syekh Wali Lanang diusir oleh mertuanya yang marah ketika diminta memeluk agama Islam dan meninggalkan agamanya yang lama. Maulana Ishak pergi meninggalkan istrinya yang hamil tua. Merana ditinggal suami, Retno Sabodi meninggal setelah melahirkan seorang anak laki-laki. Dikisahkan saat itu terjadi wabah besar melanda Blambangan. Raja Blambangan menduga wabah itu berhubungan dengan kelahiran bayi laki-laki putra Maulana Ishak. Artinya bayi laki-laki itu diletakkan di dalam peti dan dihanyutkan ke tengah laut, dan kemudian peti itu tersangkut di kapal milik Nyai Pinati yang sedang berlayar ke Bali. Menurut Husein Jayadiningrat dalam Sajarah Banten pada tahun 1983, Nyai Ageng Pinati adalah seorang janda kaya raya di Gresik, bersuami Koja Mahdum Shah Bandar, seorang asing di Majapahit. Nama Pinati sendiri sejatinya berkaitan dengan nama keluarga dari kesatria Manggis di Bali, yakni Aisman tahun 1988, yang merupakan keturunan penguasa Lumajang, Menak Koncar, salah seorang keluarga Maharaja Majapahit yang awal sekali memeluk agama Islam. Bayi yang tersangkut di kapal itu diambil oleh awak kapal dan diserahkan kepada Nyai Ageng Pinati, yang kemudian memungutnya menjadi anak angkat. Karena ditemukannya di laut, maka bayi itu dinamai Jaka Samudra. Setelah cukup umur, Jaka Samudra dikirim ke Apel Denta untuk berguru kepada Sunan Ampel. Menurut babat Tanah Jawi, sesuai pesan Maulana Ishak, oleh Sunan Ampel nama Jaka Samudra diganti menjadi Raden Paku. Selama berguru di Ampel Denta, Raden Paku berkawan akrab dengan Raden Mahdum Ibrahim, putra gurunya yang kelak menjadi Sunan Bonang. Di dalam babat Tanah Jawi dikisahkan bahwa Raden Paku dan Raden Mahdum Ibrahim pernah bermaksud pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu sekaligus berhaji. Namun keduanya hanya sampai di Malaka dan bertemu dengan Maulana Ishak, ayah kandung Raden Paku. Keduanya diberi pelajaran tentang berbagai macam ilmu keislaman, termasuk ilmu tasawuf, di dalam sumber yang dicatat pada silsilah Bupati Gresik pertama bernama Kiai Tumenggung Pusponegoro. Terdapat silsilah tarekat Sataria yang menyebut nama Syekh Maulana Ishak dan Raden Paku Sunan Giri sebagai guru tarekat Sataria, yang menunjuk bahwa aliran tasawuf yang diajarkan Maulana Ishak dan Raden Paku adalah tarekat Sataria. Di dalam babat Tanah Jawi juga disebut bahwa atas saran Maulana Ishak, keinginan Raden Paku dan Raden Mahdum Ibrahim untuk pergi ke Mekah dibatalkan dan kembali ke Jawa yang lebih membutuhkan mereka untuk dakwah agama Islam. Dalam perjalanan ke Jawa, Raden Paku dibekali segumpal tanah dan dua orang abdi bernama Syekh Koja dan Syekh Grigis. Sesampai di Jawa, Raden Paku mencari tempat yang tanahnya sama dengan tanah yang diberikan, yang dibawanya dari Malaka. Ternyata tempat itu di atas bukit yang disebut Giri. Raden Paku kemudian membangun masjid di perbukitan itu dan kemudian berdakwah menyebarkan agama Islam dari tempat itu. Itu sebabnya Raden Paku kemudian dijuluki Sunan Giri, yang mengandung makna susuhunan, yakni guru suci yang tinggal di perbukitan Giri. Sementara itu, menurut Raffles dalam The History of Java pada tahun 1965, Raden Paku sebagai penguasa Giri pertama, yang kisahnya penuh dengan mitos dan legenda itu menyimpan jejak sejarah bahwa
tokoh yang masyhur dengan sebutan Sunan Giri atau Raja Gunung itu adalah keturunan orang asing dari barat bernama Maulana Ishak dengan seorang putri Raja Blambangan. Dari garis ibu, Sunan Giri adalah keturunan Bri Wirahbumi, yakni putra Hayam Wuruk yang selir yang dirajakan di Blambangan. Didikan sebagai bangsawan tinggi yang diperolehnya dari ibu angkatnya Nyi Ageng Pinati dan adiknya yang bernama Pangeran Arya Pinati yang dikenal dengan nama Syekh Manganti, tampaknya telah mencetak Raden Paku sebagai bangsawan tinggi yang mewarisi hak-hak privilege sebagai keturunan Bri Wirahbumi. Pergantian nama dari Jaka Samudra menjadi Raden Paku yang dilakukan oleh Sunan Ampel menunjuk pada terjadinya perubahan status dari kedudukan masyarakat, kebanyakan menjadi keluarga penguasa Surabaya yang bergelar Raden, yang merupakan bagian dari keluarga Maharaja Majapahit. Itu sebabnya pada saat kekuasaan Majapahit terpecah-pecah menjadi kadipaten-kadipaten kecil yang saling berperang satu sama lain, Raden Paku mempertahankan kemerdekaan wilayahnya dengan mengangkat diri sebagai penguasa wilayah dengan gelar Sunan Giri. Keberadaan Sunan Giri sebagai penguasa politis setidaknya tercermin dari gelar yang dia gunakan, Prabu Satmata, yang bermakna Raja Satmata, yakni Satmata adalah salah satu nama Siwa. Dalam penelitian yang dilakukan tim peneliti Balitbangda Kabupaten Gresik pada tahun 2008, ditemukan data toponim bekas keraton Sunan Giri yang terletak di Menganti yang berasal dari nama Bangsal Sri Manganti, yaitu kantor raja yang letaknya berdekatan dengan Kepatihan. Penelitian yang dilakukan Nur Hadi pada tahun 1982 di Kompleks Giri dinilai sebagai penelitian yang meneliti puri, yakni kediaman pribadi raja yang menjadi tempat tinggal pribadi Sunan Giri beserta keluarganya. Itulah kisah atau cerita asal-usul, nasab, serta pendidikan dan pengembangan keilmuan dari Sunan Giri atau bisa disebut dengan Raden Ainul Yakin ataupun Raden Paku. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar di setiap pemberitahuan di channel kami yang terbaru kalian semuanya mengetahuinya. Oke, dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.